Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل السل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi atau Kitabus Shiyami. Pakai bahasa Indonesia karena yang bergabung dengan kajian ini bukan hanya orang Jawa, tapi banyak juga yang dari luar Jawa. Kitabus Shiyam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. As-Shiyam atau as-Shaum itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Shaum, Shiyam itu secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan itu artinya tidak melakukan. Secara bahasa, orang itu kalau tidak pernah main HP, tidak pernah tersibukkan dengan HP. Saya puasa HP. Itu secara bahasa dikatakan orang tersebut puasa HP. Artinya menahan diri untuk tidak menyibukkan diri dengan HP. Saya puasa Facebook selama 1 bulan. Secara bahasa, hal itu bisa dibenarkan. Saya shaum, saya puasa dari Instagram, dari media sosial, dari medsos selama 6 bulan. Setelah itu baru saya buka lagi akun saya. Pokoknya selama 6 bulan saya off, saya puasa dari berbagai media sosial.
Secara bahasa, as-siyam, as-shaum, puasa itu artinya adalah apa? Menahan. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan secara syarak adalah imsakun makhsusun min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Secara istilah, secara syarak, secara syariat yang disebut dengan puasa atau as-siyam atau as-shaum adalah menahan diri dalam arti yang khusus. Menahan diri dalam arti yang khusus, bukan menahan diri dari segala hal. Menahan diri dalam arti khusus. Maksudnya apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Ya, dengan niat tertentu. Maksudnya apa? Dengan niat yang dijatuhkan pada malam hari. Dengan niat yang dijatuhkan pada malam hari. Jadi puasa, shaum, siyam, itu secara istilah syarak mengandung 3 makna. Mencakup dalam istilahnya, dalam pengertian secara istilah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kedua, kapan itu dilakukan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, harus disertai niat pada malam hari. Harus disertai niat pada malam hari. Jadi 3 hal ini yang disebutkan di dalam pengertian shaum atau siyam atau puasa secara istilah atau secara syariat atau secara syarak. Dalil atas puasa itu dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tapi hadis, Quran, dan ijma'. Di antara ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan beberapa hadis di antaranya adalah bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Panjenengan sedoyo, panjenengan semua sudah hafal hadis ini, ya. Kalau tidak hafal lafadznya, pasti hafal maknanya. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis sholati. Yang ketiga, wa itaiz zakati. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Yang kelima adalah wa shaumi Ramadan. Wa shaumi Ramadan. Ini disebut oleh para ulama sebagai 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Maksudnya apa? 5 hal yang paling agung dalam Islam. Jadi ketika para ulama mengatakan rukun Islam ada 5, maka yang dimaksud adalah 5 perkara ini adalah sesuatu yang paling agung di dalam Islam. Apa, Bu? Rukun Islam ada 5. Artinya apa? 5 perkara ini adalah perkara-perkara yang paling agung dalam Islam. Yang pertama adalah iman, ya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini pondasinya. Ibarat para ulama zaman dulu, di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab kuno, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama pada masa lalu, biasanya memberikan perumpamaan seseorang yang ingin menegakkan sebuah tenda, khaimah.
Panjenengan tahu ya, Bu Siti ini tahu. Selalu menjadi pembina pramuka. Bu Siti ketika sampean ingin menegakkan khaimah atau tenda pramuka itu ya. Yang pertama kali dipasang itu apanya? Rangkanya, ya. Kayu, kemudian seperti ini. 2 kayu dipasang, kemudian di atasnya ada kayu begini kan. Nah, ini ibarat rukun Islam yang pertama. Tanpa itu tenda tidak akan bisa tegak. Tanpa rangka, tenda tidak akan bisa tegak. Setelah rangkanya dipasang, apa Bu Siti? Setelah itu tendanya dipasang kan? Tendanya ditaruh di atas rangka itu. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Dipatok. Kata orang Jawa dipatek, ya. Dipatek, dikasih kayu-kayu kecil. Kanan, kiri, depan, belakang, ditarik tenda itu, kemudian dikasih patok atau dipaku. Ya. Nah, patok-patok itu ibarat rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tanpa dipatok, tenda itu sudah bisa tegak. Tapi lemah. Tanpa dipatok, tenda itu karena sudah ada rangkanya, maka tetap bisa berdiri, tetap bisa ditegakkan, tapi lemah. Ketika orang masuk ke dalam tenda itu, ketika ada angin, mungkin saja tenda itu akan roboh, lemah. Tapi ketika dipatok, maka tenda itu akan semakin kuat. Pakai 1 patok lumayan kuat. 2 patok semakin kuat. Dipatok lagi yang ketiga semakin kuat. Dan begitu seterusnya. Nah, ini rukun Islam yang 5 itu ibarat orang mendirikan tenda. Rangkanya adalah rukun Islam yang pertama, sedangkan patok-patoknya itu adalah rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau sekarang ibarat orang membangun sebuah bangunan, maka yang pertama kali dilakukan adalah apa? Membuat pondasi. Nah, pondasi inilah rukun Islam yang pertama. Adapun pilar-pilarnya, tiang-tiangnya, cagak-cagaknya, ya, tembok-temboknya itu adalah rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima yang menguatkan bangunan itu. Nah, ini diibaratkan oleh para ulama seperti itu, artinya orang yang sudah punya pondasi keimanan, sudah punya pondasi rukun Islam yang pertama, walaupun tidak sholat, walaupun tidak zakat, padahal dia mampu, walaupun tidak puasa Ramadan, padahal dia tidak punya udzur, walaupun tidak haji, padahal dia mampu haji, maka bangunan Islam itu tetap ada pada dirinya, tetapi lemah. Tapi apa? Lemah. Jadi setelah seseorang punya keimanan, punya pondasi Islam, punya pondasi iman, maka pondasi iman dan Islam ini akan semakin kuat bangunan yang ditegakkan di atasnya kalau disertai dengan melakukan sholat, membayar zakat bagi yang mampu, melakukan puasa Ramadan, berhaji bagi yang mampu. Jadi orang itu ketika meninggalkan sholat, jangan langsung divonis kafir. Orang itu kalau meninggalkan puasa, jangan langsung divonis, wah kafir sama ini. Enggak, ada rinciannya. Orang itu kalau meninggalkan puasa, karena dia mengingkari kewajiban puasa, maka hukumnya kafir. Mengingkari itu maksudnya apa? Meyakini bahwa puasa Ramadan tidak wajib. Maka hukumnya kafir. Karena puasa Ramadan ini termasuk ma'lumun minad dini bid-darurah. Apa yang dimaksud dengan ma'lumun minad dini bid-darurah? Semua orang tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Sampean ketika saya tanya, apa hukumnya puasa Ramadan? Tanpa berpikir, spontan, langsung menjawab wajib. Itu artinya ma'lumun
minad dini bid-darurah. Semua orang tahu. Semua orang tahu, tidak hanya para kiai, tidak hanya para ulama, tidak hanya para santri, orang awam sekalipun, setiap orang yang sampean temui di jalan, ketika sampean tanya kepada dia, apa hukumnya puasa Ramadan? Pak Le, Pak D, Om, D, Mbak, Kak, ketemu di jalan. Ketemu siapa saja, asalkan bukan orang gila. Orang yang punya akal, ditanya, pasti dia akan menjawab secara spontan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini artinya adalah puasa Ramadan itu, hukum wajibnya itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Semua lapisan masyarakat, semua lapisan umur, semua orang tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Oleh karena itu, sesuatu yang termasuk ma'lumun minad dini bid-darurah, hukumnya diketahui oleh semua orang. Tidak hanya ulama, tapi juga orang-orang awam. Barang siapa yang mengingkarinya, maka hukumnya kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, maka orang tersebut berarti kafir. Beda dengan orang yang yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib, tapi dia tidak mau puasa. Hukumnya apa? Fasiq. Ada orang Islam, ada orang mukmin, yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib, tapi tidak mau puasa. Dia tidak sedang dalam keadaan haid, dia tidak nifas, dia tidak musafir, dia kuat menjalankan puasa, dia bukan orang tua renta, bukan. Dia juga bukan orang yang sakit parah. Dia orang yang sehat, mampu berpuasa, tapi tidak mau puasa. Maka hukumnya adalah apa? Fasik, pelaku dosa besar. Tidak kafir. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi jangan sembrono untuk mengumbar kata kafir, ya, nggak boleh. Jangan sembrono untuk mengumbar vonis kafir, nggak boleh, ya. Melihat ada tetangga yang tidak sholat langsung divonis kamu itu kafir, nah, jangan. Ya, itu sembrono itu namanya, ya. Jadi ada rinciannya. Dilihat dulu apakah orang itu mengingkari kewajiban sholat, ataukah masih meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi males sholat. Kalau yang kasus pertama berarti kafir, mengingkari kewajiban sholat. Meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka hukumnya apakah? Kafir. Tapi kalau orang itu masih meyakini kewajiban sholat, tapi nggak mau sholat, males, maka hukumnya adalah fasik. Muslim, mukmin yang fasik. Faslun fi bayani ma yajibu bihi shaumu Ramadan. Pasal menjelaskan tentang dengan apa puasa Ramadan itu wajib. Pasal menjelaskan tentang dengan sebab apa puasa Ramadan itu wajib. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan itu wajib dengan terjadinya salah satu dari 5 hal. Puasa Ramadan itu wajib dengan terjadinya salah satu dari 5 hal. Pinten, Bu? Salah satu dari 5 hal. Yang pertama, ahaduha bikamali sya'ban 30 yauman. Yang pertama adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau malam 29, malam 30, ya, tanggal 29 Maghrib, malam 30 Sya'ban, tanggal berapa kemarin? Tanggal pinten, Bu? Maret tanggal pinten kemarin? Ru'yah niku lho, ya. Pinten napa? Rebo, ya. Hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal 29 Sya'ban. Pada waktu Maghrib, alhamdulillah di Mojokerto sekarang sudah ada tempat ru'yat di atas lantai 5 Pondok Pesantren Al-Amin Putri. Ya, jadi nggak jauh-jauh ke Balai Ru'yat Condrodipo Gresik. Ya, jauh, 1 jam setengah dari sini. Alhamdulillah di Mojokerto sekarang, dulu pernah di
Jabung ya, jabung tapi nggak layak bangunannya. Sekarang alhamdulillah ada balai ruqyah di atas lantai 5 Pondok Pesantren Al-Amin Surodinawan. Putri ya, Pondok Pesantren Putri Al-Amin Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. Itu biasa sekarang sudah berapa kali itu ya? Sudah berapa kali dilaksanakan muraqabatul hilal ya, proses pengamatan hilal atau biasa kita sebut ru'yatul hilal. Nah, hari Rabu kemarin, tanggal 29 Sya'ban, begitu dilihat ke arah barat setelah terbenamnya matahari, hilal kalau berhasil dilihat, maka Kamisnya puasa. Alhamdulillah hilal berhasil dilihat. 5 orang kemarin yang melihat hilal di Mojokerto. Kalau hilal tidak terlihat, Rabu malam Kamis, jadi hilal itu kapan bisa dilihat? Setelah terbenamnya matahari. Di sebelah mana? Selalu di sebelah kanannya. Jadi di mana matahari, titik matahari terbenam, diperhatikan, maka jangan lihat sebelah kirinya. Lihat sebelah kanannya. Lihat sebelah kanannya. Saya kemarin nggak berhasil melihat. Ya. Padahal ada 5 orang yang berhasil melihat. Alhamdulillah, tahun kemarin, hilal Syawal, saya berhasil melihat. Walaupun kecil, tapi terlihat. Ya. Kemarin terlihat menghadap ke seperti ini. Ya. Hilalnya menghadap ke atas seperti ini. Di sebelah kanan dari arah tenggelamnya matahari. Biasanya ru'yat, ya, biasanya ru'yat itu dimulai jam 4. Nah, ada sebagian orang yang menganggap bahwa jam 4 itu sudah dilakukan pengamatan hilal. Belum. Itu hanya acara seremonial, pembukaan, sambutan, penjelasan dari ahli falak dan seterusnya. Kira-kira posisi hilal itu di sebelah mana. Baru setelah itu pembagian konsumsi ya. Makanya saya kemarin nggak datang jam 4. Saya datang itu menjelang 5 menit sebelum terbenamnya matahari. Karena saya tahu bahwa acara-acara sebelumnya itu hanya seremonial. Hanya acara-acara sambutan dari pejabat, dari Kemenak, dari pengasuh pesantren, dari ketua NU, dari ketua MUI, itu aja sambutan-sambutan. Pas ketika matahari terbenam, ya, baru kemudian kalau tidak mendung, insya Allah hilal itu akan bisa dilihat. Alhamdulillah kemarin bisa dilihat. Berarti hari Kamisnya 1 Ramadan. Kalau seandainya Rabu kemarin hilal tidak berhasil dilihat, puasa kita lakukan mulai Jumat. Jadi puasa Ramadan itu wajib dengan terjadinya salah satu dari 5 perkara. Yang pertama adalah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal tidak terlihat pada malam 30 Sya'ban. Wathaniha, dan yang kedua adalah biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Fi haqqi kulli man ra'ahu. Ya. Pada diri setiap orang yang melihatnya. Wa in kana fasiqan. Walaupun orang yang melihat itu orang fasik. Gini keterangannya. Yang kedua ini, wajib puasa Ramadan itu dengan sebab melihat hilal. Bagi orang yang langsung melihatnya dengan matanya, harus dengan mata telanjang ya. Kalau melihat dengan alat, nggak diterima. Melihat dengan teropong, nggak diterima. Ya, kalau bersaksi di depan hakim, sama tadi melihat hilal, ya. Dengan mata telanjang itu artinya tanpa alat, atau dengan teropong, atau dengan alat. Dengan alat Pak Hakim, nggak diterima. Tidak diterima, harus dengan mata telanjang. Nah, ru'yatul hilal atau muraqabatul hilal, ini kalau diniatkan melakukan salah satu hal yang diwajibkan oleh Islam, maka dapat pahala. Ya. Bernilai ibadah. Jadi kapan-kapan monggo ya, ikut pelaksanaan muraqabatul hilal, ru'yat hilal.
dapat pahala. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Bernilai ibadah, bernilai ibadah. Dulu waktu ada Nabil itu selalu saya ajak ya kalau liburan. Anak-anak Nabila, Alia, anak-anak saya ajak untuk mengajari bahwa ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Jadi bukan hanya aktivitas biasa, bukan hanya kegiatan biasa yang tidak bernilai pahala, tapi ini bernilai pahala. Bernilai ibadah. Bernilai pahala, bernilai ibadah. Kalau diniatkan dengan niat yang benar. Kalau diniatkan dengan niat menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bernilai ibadah. Walaupun tidak berhasil melihat, itu sudah bernilai pahala. Ikut kegiatannya dengan niat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, walaupun tidak berhasil melihat hilal, itu sudah bernilai ibadah. Sudah bernilai pahala. Hanya melihat kok, melihat. Nggak ada aktivitas lain, nggak zikir dalam waktu yang lama, enggak. Melihat 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nginceng tok gini, melihat. Mengarahkan pandangan ke arah ufuk, ke arah kaki langit sebelah barat, ke arah barat. Hanya melihat, berdiri, melihat, diam, mengamati apakah hilal itu ada ataukah tidak, mendung ataukah tidak. Berhasil, tidak berhasil melihat, itu sudah terhitung ibadah. Bernilai ibadah yang membuahkan pahala. Kan enak kan? Paling yang mengeluarkan bensin 10.000 kalau pakai motor. Kayak mobil ya 40.000 lah. Kalau mobilnya Ayla. Dari sini ke sana ya, kurang lebih 25 kilo, 20 kilo. Berapa itu alamin? Jadi Suro Dinawan kalau di Mojokerto. Kalau di Gresik, Sondro Dipo. Di Al-Akbar juga ada. Di Tenanyar, Jombang juga ada pelaksanaan rukyat. Ya. Di Tenanyar. Kemudian di Pondok Ploso. Di atas lantai berapa itu ya? Banyak sekarang, balai-balai rukyat itu banyak. Ya, kalau yang paling dekat dengan kita di Pondok Pesantren Al-Amin lantai 5. Kembali ke kitab. Puasa Ramadan itu wajib dengan sebab melihat hilal. Ini yang kedua. Bagi orang yang melihatnya langsung, walaupun dia fasik, walaupun dia perempuan, walaupun dia hamba sahaya, kalau dia memang langsung melihat hilal, wajib bagi dia untuk besoknya berpuasa Ramadan. Walaupun dia orang fasik, walaupun dia perempuan, walaupun dia budak, ya, bagi dia wajib berpuasa kalau memang melihat hilal secara langsung. Wathalithuha, dan yang ketiga adalah bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Bi'adli syahadatin. Yang ketiga, puasa Ramadan itu wajib bisubutihi, dengan tetapnya. Bisubutihi, dengan tetapnya. Awal Ramadan, ya, dengan tetapnya awal Ramadan, karena ditetapkan oleh hakim, oleh penguasa, fi haqqi man lam yarahu, pada diri orang yang tidak melihatnya, pada diri orang yang tidak melihatnya, bi adli syahadatin, dengan kesaksian adlu syahadah. Ai bi syahadati adli syahadatin, dengan kesaksian adlu syahadah. Nanti akan diterangkan apa itu adlu syahadah. Gini keterangannya. Yang ketiga ini sampai tidak melihat. Sampai kita tidak melihat, ya. Nah, wajib bagi kita untuk berpuasa Ramadan kalau memang hakim menetapkan bahwa besok puasa Ramadan dengan kesaksian orang yang adil. Disebut tadi apa? Adlu syahadah. Dengan kesaksian orang yang adlu syahadah. Apa itu adlu syahadah? Muslim, laki-laki,
merdeka, menjaga marwah dia, ya, menjaga marwah dia. Ya, menjaga marwah itu artinya apa? Kalau dia seorang kiai misalkan tidak keluar rumah dalam keadaan misalkan pakai celana pendek. Walaupun itu tidak haram kalau dia menutupi aurat, tapi kiai itu pantasnya ketika keluar rumah tidak pakai celana pendek. Jadi kalau ada kiai keluar rumah sampai ke tempat-tempat yang ramai, ya, pasar dan lain sebagainya, kok pakai celana pendek? Ini berarti tidak menjaga marwahnya. Ini bukan orang yang adil ini, ya. Bukan orang yang adil kalau seperti ini. Adil dalam pengertian ini, adlu syahadah. Adil dalam masalah persaksian. Muslim, laki-laki, merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak, ya. Kemudian bisa menjaga marwahnya. Yang kelima, tidak atau bukan pelaku dosa besar, dan bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Sampai-sampai dosa kecilnya itu melebihi seluruh kebaikan yang dilakukan. Jadi adil dalam masalah ini apa? Adlu syahadah. Dalam permasalahan ini siapa? Muslim, laki-laki, merdeka, bisa menjaga marwahnya, bukan pelaku dosa besar, dan bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Jika ada orang yang adil seperti ini, berhasil melihat hilal, Bu Siti, berhasil melihat hilal, kemudian dia berani bersaksi di depan hakim, yakin bahwa dia telah melihat hilal, lalu dia bersaksi, kesaksiannya diterima, maka dengan itu pemerintah atau penguasa menetapkan bahwa besok adalah satu Ramadan. Bagi kita yang tidak melihat langsung, wajib besoknya berpuasa Ramadan. Jadi saya ulang, puasa Ramadan itu wajib dengan salah satu dari 5 perkara. Ini baru 3 ini ya. Baru 3 itu ngantuk. Kurang 2 lagi. Yang pertama apa? Dengan menggenapkan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, dengan melihat hilal. Maka wajib bagi siapapun yang langsung melihat hilal untuk berpuasa pada keesokan harinya. Walaupun dia itu bukan orang yang adil, walaupun dia perempuan, walaupun dia budak, walaupun dia fasik, pelaku dosa besar. Kalau memang dia langsung dengan mata kepalanya melihat hilal, wajib bagi dia untuk keesokan harinya berpuasa Ramadan. Yang ketiga, puasa Ramadan itu wajib dengan ditetapkannya dengan apa? Ketetapan dari penguasa berdasarkan apa? Kesaksian orang yang melihatnya dan orang tersebut adil. Dan orang tersebut apa? Adil. Jadi kita yang tidak langsung melihatnya, kalau memang pemerintah menetapkan, penguasa, hakim menetapkan besok puasa Ramadan berdasarkan kesaksian orang yang adil yang telah melihat hilal, kita yang tidak langsung melihatnya, keesokan harinya wajib berpuasa Ramadan. Panjenengan kan nggak melihat hilal kemarin kan? Melihat hilal apa tidak? Berarti kita ini termasuk mengikuti yang ketiga ini. Kita ini termasuk mengikuti yang ketiga ini. 1 Ramadan ditetapkan oleh penguasa, oleh pemerintah, dengan kesaksian orang yang adil yang telah melihat hilal.
Ya, melalui proses sumpah itu ya. Saya kemarin itu agak-agak lamat-lamat melihat, tapi karena saya nggak yakin, saya nggak berani disumpah. Nah, ada murid saya di Mojokerto yang alhamdulillah berhasil melihat hilal. Mas Hanif itu ya. Mas Hanif. Ya, guru di Al-Amin. Itu berhasil melihat hilal. Jelas katanya. Seperti ini. Di mana? Di sebelah kanan dari titik tenggelamnya matahari. Monggo kapan-kapan rombongan nanti ya. Banyak itu rombongan dari Surabaya. Kemarin kumpul semua. Apa? Kalau di Al-Amin itu sepertinya tidak setiap bulan. Kalau di Condro Dipo Gresik setiap bulan. Gresik yang dekat Sunan Giri, yang dekat makam Sunan Giri, itu setiap bulan ada pelaksanaan ru'yat. Panjenengan kalau ikut ke sana dengan niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka hal itu adalah terhitung sebagai aktivitas yang bernilai pahala. Mari ngono mampir nanggone makam Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim. Ya nanti kalau Syawal ini kalau mau ru'yat hilal awal Syawal ini kalau mau nanti berarti tanggal 29 Ramadan malam 30 Ramadan nyarter satu mobil rombongan ke sana. Nggak apa-apa ikut. Ada konsumsi makannya, ada disediakan minum, disediakan ya pokoknya daftar, ngasih tahu dulu ke panitia, nanti disiapkan konsumsi. Sudah? Yang keempat warabi'uha, dan yang keempat warabi'uha, yang keempat bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Yang keempat, puasa Ramadan itu wajib dengan sebab ikhbar. Ikhbar, apa ikhbar itu ya? Dengan sebab pemberian kabar orang yang adlu riwayah. Beda dengan adlu syahadah. Kalau adlu syahadah tadi kriterianya apa? Muslim, laki-laki, merdeka, dan seterusnya ya tadi. Nah ini yang keempat yang berhasil melihat hilal adalah adlu riwayah. Nah, bukan seorang laki-laki, Muslim dia, muslimah, tapi perempuan. Budak misalkan, atau anak kecil. Ya. Mauthuqin bihi, yang bisa dipercaya bahwa dia melihat hilal. Maka wajib bagi orang yang diberitahu untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Baik orang yang diberitahu itu di dalam hati membenarkan kabar itu atau tidak membenarkan. Artinya begini. Yang keempat, puasa Ramadan itu wajib dilakukan dengan pemberian kabar yang disampaikan oleh seorang perempuan misalkan yang kesaksiannya ditolak sebenarnya. Kalau sampean nanti ikut ru'yah perempuan, ikut ru'yah, ikut muraqabah. Kemudian sampean biasanya dipandu itu ya, dipandu oleh Lajnah Falakiyah. Nanti para hadirin yang berhasil melihat hilal langsung angkat tangan dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ba'da ikut ru'yat, ikut muraqabah, kemudian berhasil melihat hilal, jelas hilalnya. Angkat tangan, Allahu Akbar. Oleh hakim pasti kesaksian ba'da ditolak. Jadi kesaksian itu bisa diterima kalau dia laki-laki. Kalau dia laki-laki. Tapi Mbak Dah ini orang yang terpercaya. Cuma memang dia bukan adlu syahadah. Dia adalah adlu riwayah karena perempuan. Tapi orang yang jujur. Nah, Mbak Dah memberitahukan kepada saya. Mbak Dah ini memberitahukan kepada saya. Kan pemerintah tidak menetapkan
besok 1 Ramadan berdasarkan kesaksian seorang perempuan. Pemerintah tidak akan menetapkan itu. Tapi Mbak Tah kemudian memberitahukan kepada saya. Mbak Tah ini orang jujur. Memberitahukan kepada saya, Ustadz, saya tadi berhasil melihat hilal. Jelas hilalnya. Berada di sebelah kanan dari titik tenggelamnya matahari. Menghadap ke atas misalkan. Atau agak miring. Nah, saya wajib keesokan harinya berpuasa. Saya wajib keesokan harinya berpuasa. Meskipun pemerintah tidak menetapkan besok itu 1 Ramadan. Kenapa saya wajib puasa? Karena saya diberitahu oleh seorang perempuan, ya, dia bukan adlus syahadah, kesaksian dia di depan hakim ditolak karena perempuan. Karena bukan adlus syahadah, dia adalah adlu riwayah. Perempuan, ya. Atau budak atau anak kecil. Siapa misalkan ya? Anak kecil, Nabilah kecil, masih kelas 6, belum balik. Kelas 5 belum balik. Kelas 6 SD, kelas 5 MI ya, belum balik. Tapi dia betul-betul melihat hilal. Ngasih tahu saya, ya, ayah, saya tadi berhasil melihat hilal. Kalau dia bersaksi di depan hakim, kesaksiannya ditolak. Kenapa? Anak kecil, perempuan lagi ya. Tapi saya yang diberitahu, karena saya tahu bahwa dia jujur, wajib bagi saya berpuasa keesokan hari. Jelas? Au ghairi mausuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Tapi kalau orang itu tidak jujur, ini pembohong ini, biasanya berbohong. Bukan jamaah majelis taklim, bukan. Nggak pernah ngaji, biasanya tukang ngapusi. Jadi kalau cerita itu 5 ditambahi, dibumbui jadi 10. Dikurangi bumbunya jadi 1. Jadi sering nambahi bumbu, sering ngurangi bumbu cerita, gedabrus ya. Orang yang nggak jujur. Orang nggak jujur ya, ghairu mautsuq, tidak jujur, tapi dia mengaku bahwa dirinya melihat hilal. Nah, orang yang diberitahu kalau ini kayaknya jujur ini orang ini, dia biasanya memang nggak jujur. Tapi dalam masalah ini saya lihat matanya itu jujur dia. Bahwa dia betul-betul melihat hilal. Maka apabila kita yakin bahwa dia dalam masalah melihat hilal ini dia jujur, maka wajib bagi kita yang diberitahu oleh orang itu untuk berpuasa pada keesokan harinya. Jelas ya? Enggak wajib. Enggak diwajibkan memberitahukan kepada yang lain. Nah, apabila seseorang itu beranggapan, zonna, ya, zon itu apa? Menyangka, memiliki sangkaan bahwa orang ini mungkin jujur, mungkin saja jujur gitu, nggak yakin bahwa dia jujur, karena biasanya dia bohong. Tapi dia punya rasa di dalam hati bahwa mungkin saja orang ini jujur. Maka dia boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi kalau dia yakin bahwa orang ini jujur, wajib bagi dia berpuasa. Jelas? Itu yang keempat. Ngaji itu memang nggak bisa sekali ya. Seperti ini nanti keluar dari majelis taklim, kalau nggak mencatat ditanya, insya Allah lupa ya. Kata Syekh Abdullah itu apa? Aqallu ma yu'adul kitabu 'ala thalibi 3 marrat. Kitab itu minimal diajarkan kepada murid minimal itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau sekali lupa itu wajar. Sekali belajar lupa itu wajar. Sudah 13 kali belajar masih lupa itu kenemen. Yang kelima, terakhir. Wa khamisuha, dan yang kelima adalah bi dhanni dukhuli syahri Ramadhan bil ijtihad. Dengan mengira-ngira masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Fi man ishtabaha alaihi dzalika. Bagi orang yang
tidak jelas bagi dia, bagi orang yang tidak jelas apakah Ramadan itu sudah masuk atau belum. Enggak jelas. Seperti siapa? Seperti orang yang dalam penjara, di penjara orang-orang kafir. Seperti orang yang sedang dipenjara oleh orang-orang kafir. Gelap. Matahari tidak bisa masuk. Cahaya bulan juga tidak pernah bisa dilihat. Ini di luar ini mendung atau cerah. Enggak jelas. Nah, bagi dia wajib berpuasa kalau memang hasil ijtihadnya menyatakan kira-kira besok ini 1 Ramadan. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Ya. Dihitung ya. Saya masuk penjara itu sudah 2 bulan misalkan. 2 bulan itu artinya awal Sya'ban saya di penjara. Ini kira-kira sudah 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu itu awal Sya'ban. Berarti ini sudah 30 hari ini. Berarti, atau ini sudah 29 hari. Kemudian saya lihat orang-orang itu kok, saya lihat ya misalkan orang-orang biasanya ceria, sekarang kok tidak ceria. Oh ini berarti sudah mulai masuk bulan Ramadan. Berarti saya besok puasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Jadi sampai orang yang dipenjara sekalipun, wajib bagi dia dipenjara dalam arti nggak ada akses untuk mengetahui apakah besok ini masih 30 Sya'ban ataukah sudah 1 Ramadan. Dia nggak ada akses untuk mengetahui hal itu. Dia nggak punya HP, nggak bisa tanya kepada temannya, nggak bisa tanya kepada kiainya. Dia dipenjara oleh orang-orang kafir. Dipenjara di Amerika misalkan. Ya, maka dia harus berijtihad. Apakah besok ini 1 Ramadan ataukah belum? Dengan berbagai cara. Kalau dengan cara-cara tertentu kemudian disimpulkan oleh dia bahwa besok adalah 1 Ramadan, maka wajib bagi dia berpuasa. Insya Allah kita lanjutkan hari Ahad ya. Jadi insya Allah ini setiap hari kecuali Sabtu. Mulai ini kok Jumat gitu ya. Mulainya Jumat berarti besok libur. Ahadnya ngaji lagi, Senin ngaji sampai Jumat. Sabtu depan libur lagi. Jadi setiap Sabtu saya ngisi di Masjid Besar Mujahidin, Hasanuddin, Dawar ya, Kecamatan Dawar. Pada subuh langsung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ini ada informasi bahwa setiap bulan di Alamin Putri itu ada pelaksanaan Muraqabatul Hilal, ya, Ru'yat Hilal. Setiap bulan. Barakallahu fikum. Kita baca tahlil 1 kali dan sholawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.